Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang membolak-balikkan hati manusia, yang menggenggam takdir di tangannya, yang menghadirkan siang setelah malam dan harapan setelah keputusasaan. Pada kesempatan ini, mari merenungkan satu hukum batin, bagian dari hukum alam yang sering tidak disadari, namun diam-diam mengatur arah langkah dan hasil kehidupan, yaitu hukum keyakinan. Dalam diri setiap manusia terdapat dua ruang. Ruang pertama adalah kesadaran, tempat berpikir, memilih dan memutuskan. Ruang kedua lebih dalam dan lebih sunyi. Ia bekerja tanpa suara, tanpa terlihat, tetapi pengaruhnya besar. Ruang itu dikenal sebagai alam bawah sadar. Di sanalah keyakinan tersimpan. Di sanalah pengalaman masa lalu membentuk kesimpulan. Dan dari sanalah banyak keputusan lahir, bahkan sebelum akal sempat mempertimbangkan. Hukum keyakinan bekerja dalam diam. Ia tidak bersuara keras, tidak memaksa, tetapi mengarahkan. Apa yang diyakini tentang rezeki akan memengaruhi cara bekerja. Apa yang diyakini tentang cinta akan memengaruhi cara memperlakukan pasangan. Apa yang diyakini tentang diri sendiri akan memengaruhi batas sejauh mana keberanian melangkah. Keyakinan menjadi kacamata yang tidak terlihat, namun menentukan warna dunia yang dipandang. Jika kacamata itu gelap oleh prasangka dan ketakutan, maka dunia tampak sempit dan mengancam. Jika kacamata itu jernih oleh tawakal dan husnuzan kepada Allah, maka dunia terasa lapang walau ujian datang silih berganti. Banyak manusia memohon perubahan takdir, namun jarang yang meninjau keyakinan di dalam dada. Padahal doa yang dipanjatkan dengan hati yang penuh ragu, berbeda getarannya dengan doa yang lahir dari keyakinan utuh kepada Allah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah sesuai dengan prasangka hambanya, maka prasangka, keyakinan dan pandangan batin bukanlah perkara kecil. Ia adalah pintu yang membuka atau menutup rahmat. Ada keyakinan yang diwariskan sejak kecil, ada yang lahir dari pengalaman pahit, ada yang terbentuk dari kegagalan berulang. Tanpa disadari, keyakinan-keyakinan itu tumbuh menjadi identitas. Hidup ini sulit, rezeki selalu seret, kebahagiaan tidak lama. Kalimat-kalimat seperti itu, jika terus dipelihara, akan membentuk sikap dan keputusan. Lalu keputusan melahirkan hasil, dan hasil itu kembali menguatkan keyakinan semula. Terbentuklah lingkaran yang berputar tanpa henti. Namun di sisi lain, terdapat keyakinan yang membesarkan jiwa. Keyakinan bahwa Allah Maha Adil. Keyakinan bahwa setiap ujian mengandung hikmah. Keyakinan bahwa tidak ada usaha yang sia-sia di sisinya. Keyakinan seperti ini tidak menjadikan manusia pasif, melainkan tenang dan teguh. Ketika gagal, tidak hancur. Ketika berhasil, tidak sombong. Karena yang diyakini bukan sekadar hasil, melainkan kehadiran dan pengaturan Allah dalam setiap peristiwa. Hukum keyakinan mengajarkan bahwa sebelum realitas berubah di luar, ia lebih dahulu terbentuk di dalam. Hati adalah ladang, keyakinan adalah benih, tindakan adalah cara merawatnya, dan hasil kehidupan adalah buah yang dipetik. Jika benihnya adalah keraguan dan ketakutan, maka buahnya pun pahit. Namun jika benihnya adalah iman dan kepercayaan kepada pertolongan Allah, maka walau prosesnya panjang, buahnya akan manis pada waktunya. Maka pada pertemuan ini, yang akan dibahas bukan sekadar motivasi atau kalimat penguat diri. Yang akan direnungkan adalah bagaimana keyakinan bekerja, bagaimana ia membentuk arah hidup, dan bagaimana menumbuhkan keyakinan yang selaras dengan iman kepada Allah. Karena sesungguhnya, perubahan besar dalam hidup seringkali tidak dimulai dari langkah yang besar, melainkan dari satu keyakinan yang diperbaiki di dalam hati. Semoga Allah melapangkan hati untuk menerima kebenaran, membersihkan keyakinan dari prasangka yang keliru, dan menanamkan iman yang kokoh sehingga setiap langkah menjadi ibadah dan setiap ujian menjadi jalan naik derajat. Hukum keyakinan adalah hukum batin yang menyatakan bahwa apa yang diyakini dengan sungguh-sungguh di dalam hati akan membentuk cara berpikir, memengaruhi sikap, mengarahkan tindakan, dan pada akhirnya menentukan hasil kehidupan. Ia bukan sekadar pikiran yang melintas, melainkan fondasi tak terlihat yang menopang seluruh bangunan perilaku manusia. Sebagaimana pondasi menentukan kokohnya rumah, keyakinan menentukan kokohnya langkah. Keyakinan bekerja lebih dalam dari sekadar harapan. Harapan masih menyisakan kemungkinan gagal.
Keyakinan melahirkan ketenangan sebelum hasil terlihat. Ia adalah keputusan batin yang menetap. Ketika hati telah meyakini sesuatu sebagai kebenaran, seluruh sistem diri akan bergerak menyesuaikan. Pikiran akan mencari pembenaran, perasaan akan mengikuti arah tersebut, bahkan tubuh merespons sesuai dengan apa yang dipercaya. Hukum ini menjelaskan mengapa dua orang dalam keadaan yang sama dapat menghasilkan akhir yang berbeda. Seseorang yang meyakini bahwa dirinya mampu akan memandang kesulitan sebagai tantangan yang bisa ditaklukkan. Sementara yang meyakini dirinya lemah akan melihat kesulitan sebagai ancaman yang harus dihindari. Keadaan tidak berubah, tetapi tafsir terhadap keadaan itulah yang berbeda. Dan tafsir itu lahir dari keyakinan. Keyakinan juga membentuk batas. Banyak batas dalam hidup bukanlah dinding nyata, melainkan garis yang ditarik oleh pikiran sendiri. Tidak mungkin, terlalu sulit, bukan untuk diri ini. Kalimat-kalimat itu jika diyakini berubah menjadi pagar tak kasat mata. Sebaliknya, ketika hati meyakini bahwa bersama Allah selalu ada jalan, maka pikiran menjadi kreatif, jiwa menjadi kuat, dan langkah berani diambil meski perlahan. Dalam tasawuf, hati dipandang sebagai pusat kesadaran. Apa yang tertanam di hati akan memancar ke seluruh kehidupan. Jalaluddin Rumi mengingatkan melalui syairnya, "Engkau dilahirkan dengan sayap, mengapa memilih merangkak sepanjang hidup?" Syair ini bukan sekadar puisi, melainkan teguran halus tentang keyakinan yang mengecilkan diri. Sayap melambangkan potensi yang Allah anugerahkan. Namun ketika keyakinan membatasi, manusia lupa bahwa dirinya diciptakan untuk terbang, bukan untuk merangkak dalam ketakutan. Hukum keyakinan bukanlah sihir yang mengubah dunia secara instan. Ia adalah hukum proses. Keyakinan membentuk pola pikir membentuk kebiasaan, kebiasaan membentuk karakter, dan karakter menentukan takdir yang dijalani. Karena itu, memperbaiki keyakinan berarti memperbaiki arah hidup sejak dari akarnya. Disinilah letak pentingnya kesadaran. Banyak manusia berusaha mengubah hasil, tetapi tidak menyentuh keyakinan yang melahirkan hasil tersebut. Padahal selama keyakinan lama masih bercokol, hasil lama akan terus berulang. Perubahan sejati tidak dimulai dari luar, melainkan dari pembaruan keyakinan di dalam hati. Hukum keyakinan juga berkaitan dengan iman. Apa yang diyakini tentang Allah akan menentukan kualitas tawakal. Jika diyakini bahwa Allah Maha Pengatur dan Maha Penolong, maka hati menjadi tenang meski belum melihat jalan. Namun jika hati dipenuhi prasangka buruk, maka kegelisahan akan mendahului takdir. Maka memperbaiki keyakinan bukan hanya soal kesuksesan dunia, tetapi juga kedalaman hubungan dengan Allah. Dengan memahami apa itu hukum keyakinan, menjadi jelas bahwa kehidupan bukan hanya rangkaian peristiwa, tetapi juga cerminan dari apa yang diyakini di dalam dada. Dan ketika keyakinan diperbaiki, pelan-pelan cara memandang hidup pun berubah. Dari situlah pintu perubahan mulai terbuka. Hukum keyakinan bukan sekadar wacana spiritual. Ia memiliki mekanisme yang jelas dan bisa dijelaskan secara rasional. Prosesnya berjalan bertahap, sistematis, dan seringkali tanpa disadari. Rantai itu dapat diurai sebagai berikut. Keyakinan menjadi pikiran, pikiran menjadi emosi, emosi menjadi tindakan, tindakan menjadi hasil, dan hasil menguatkan keyakinan. Inilah lingkaran yang terus berputar dalam kehidupan manusia. Pertama, semuanya bermula dari keyakinan. Keyakinan adalah asumsi dasar tentang diri, tentang orang lain, dan tentang kehidupan. Ia tertanam di bawah sadar. Misalnya, keyakinan diri ini selalu gagal, atau dengan izin Allah selalu ada jalan. Keyakinan ini menjadi fondasi yang tidak terlihat, tetapi menentukan arah seluruh proses berikutnya. Dari keyakinan lahirlah pikiran. Jika keyakinannya negatif, pikiran yang muncul pun cenderung pesimis. Ketika ada peluang baru, pikiran langsung berkata, "Ini pasti sulit," atau "nanti juga gagal." Sebaliknya, jika keyakinannya positif dan berakar pada iman, pikiran yang muncul adalah bagaimana caranya agar ini berhasil atau apa langkah pertama yang bisa dilakukan. Pikiran tersebut kemudian memunculkan emosi. Pikiran negatif melahirkan rasa takut, cemas, dan ragu. Pikiran yang penuh keyakinan melahirkan semangat, harapan, dan keberanian. Emosi ini bukan sekadar perasaan sesaat. Ia memengaruhi energi tubuh,
cara berbicara, bahkan bahasa tubuh. Dari emosi, lahirlah tindakan. Orang yang diliputi ketakutan cenderung menunda, menghindar, atau melakukan sesuatu dengan setengah hati. Sementara orang yang diliputi keyakinan akan bertindak lebih berani, lebih konsisten, dan lebih terbuka terhadap peluang. Tindakan inilah yang bersentuhan langsung dengan realitas. Kemudian muncul hasil. Tindakan yang ragu-ragu sering menghasilkan pencapaian yang minim. Tindakan yang penuh kesungguhan dan keberanian lebih berpeluang menghasilkan kemajuan. Hasil ini lalu kembali kepada pikiran dan hati sebagai bukti. Dan disinilah lingkaran itu menutup. Hasil tersebut menguatkan keyakinan awal. Jika sejak awal yakin akan gagal, lalu bertindak dengan takut dan mendapatkan hasil minim, maka hati berkata, benar, memang selalu gagal. Keyakinan lama semakin kokoh. Sebaliknya, jika sejak awal yakin mampu lalu berani melangkah dan menemukan peluang, hati berkata, ternyata benar, ada jalan. Keyakinan pun semakin kuat. Perhatikan contoh konkret ini. Seseorang meyakini bahwa dirinya selalu gagal dalam usaha. Ketika ada peluang bisnis kecil, keyakinan itu memunculkan pikiran ragu. Pikiran ragu melahirkan rasa takut kehilangan modal. Rasa takut membuat langkah setengah-setengah. Promosi tidak maksimal. Konsistensi goyah. Hasil yang diperoleh pun minim. Lalu hati berkata, sudah diduga memang tidak berbakat. Padahal yang sebenarnya terjadi bukan takdir gagal, melainkan keyakinan yang membentuk pola perilaku menuju kegagalan. Sebaliknya, seseorang yang meyakini bahwa setiap usaha pasti ada pelajaran dan peluang dari Allah akan berpikir berbeda. Ketika menghadapi peluang yang sama, pikiran yang muncul adalah mencari strategi. Emosi yang hadir adalah semangat dan tawakal. Tindakan dilakukan dengan lebih serius dan terbuka terhadap masukan. Hasil mungkin belum langsung besar, tetapi ada kemajuan. Kemajuan itu menjadi bukti bahwa usaha tidak sia-sia. Keyakinan pun semakin kokoh. Mekanisme ini menunjukkan bahwa realitas tidak selalu dimulai dari luar. Ia seringkali dimulai dari dalam. Keyakinan membentuk cara berpikir membentuk sikap, sikap membentuk tindakan, tindakan membentuk hasil, dan hasil memperkuat keyakinan. Inilah siklus yang terus berputar sepanjang hidup. Karena itu, jika hasil kehidupan terasa stagnan atau berulang pada pola yang sama, yang perlu ditinjau bukan hanya strategi lahiriah, tetapi keyakinan yang menjadi titik awal. Sebab selama keyakinan tidak berubah, pola pikiran akan tetap sama. Selama pola pikiran tetap sama, emosi dan tindakan pun tidak banyak berbeda. Dan hasil pun cenderung mengulang. Memahami mekanisme ini membuat hukum keyakinan tidak lagi terdengar mistis. Ia logis. Ia rasional, ia selaras dengan cara kerja psikologi manusia. Dan ketika disadari, manusia diberi kesempatan untuk memutus lingkaran lama dan membangun lingkaran baru yang lebih selaras dengan iman dan harapan kepada Allah. Tidak semua keyakinan lahir dari kesadaran. Sebagian tumbuh perlahan sejak masa kecil, sejak pertama kali mendengar penilaian tentang diri, sejak pertama kali merasakan penolakan, kegagalan, atau luka. Keyakinan itu tidak diumumkan secara resmi. Ia hanya berbisik pelan, lalu menetap. Ada yang diam-diam menyimpan keyakinan, saya tidak cukup baik. Kalimat ini mungkin tidak pernah diucapkan keras-keras. Namun ia hadir ketika melihat orang lain lebih berhasil. Ia muncul ketika hendak mencoba sesuatu yang baru. Ia berbisik, tidak usah terlalu berharap. Lama-kelamaan, kalimat itu menjadi identitas. Ada pula keyakinan, uang itu sulit. Keyakinan ini bisa terbentuk dari lingkungan yang penuh kekurangan, dari percakapan orang tua yang selalu mengeluh tentang biaya hidup, dari pengalaman berkali-kali merasa tidak cukup. Tanpa disadari, hati menerima pesan bahwa rezeki selalu berat, bahwa kelapangan adalah sesuatu yang jauh. Lalu setiap peluang dilihat dengan kecurigaan, bukan dengan harapan. Ada juga keyakinan, cinta selalu menyakitkan. Mungkin ia lahir dari melihat pertengkaran di rumah, dari pengkhianatan, dari hubungan yang berakhir pahit. Akhirnya hati membangun benteng. Ketika ada yang tulus mendekat, muncul rasa waspada berlebihan. Sikap menjadi defensif. Tanpa sadar, keyakinan itu memengaruhi cara memperlakukan orang lain, hingga akhirnya hubungan kembali retak. Lalu hati berkata, benar, cinta memang menyakitkan. Padahal yang bekerja adalah pola lama yang belum sembuh.
Dan ada keyakinan yang lebih halus namun dalam saya selalu sial. Setiap kegagalan dianggap bukti, setiap hambatan dianggap konfirmasi, keberhasilan kecil diabaikan, yang diingat hanya kesalahan dan kekurangan. Padahal hidup adalah rangkaian peristiwa netral yang ditafsirkan oleh pikiran. Namun ketika keyakinan sudah terbentuk, tafsir selalu condong ke arah yang sama. Keyakinan-keyakinan ini seringkali tidak dipilih secara sadar. Ia terbentuk dari pola asuh. Jika sejak kecil sering dibandingkan, mungkin tumbuh keyakinan bahwa diri tidak pernah cukup. Jika sering dikritik tanpa apresiasi, mungkin tertanam keyakinan bahwa nilai diri bergantung pada kesempurnaan. Jika hidup dalam suasana penuh kekhawatiran, mungkin tumbuh keyakinan bahwa dunia adalah tempat yang menakutkan. Trauma juga meninggalkan jejak. Luka yang tidak disembuhkan berubah menjadi kesimpulan. Kesimpulan berubah menjadi keyakinan, dan keyakinan membentuk cara hidup. Seseorang yang pernah dikhianati bisa menyimpulkan bahwa tidak ada yang bisa dipercaya. Seseorang yang pernah gagal besar bisa menyimpulkan bahwa mencoba adalah risiko yang terlalu berbahaya. Padahal satu peristiwa tidak pernah mewakili seluruh hidup. Namun hati yang terluka sering mengambil keputusan permanen dari pengalaman sementara. Disinilah pentingnya perenungan, bukan untuk menyalahkan masa lalu, bukan untuk menyalahkan orang tua, bukan untuk mengulang luka, tetapi untuk menyadari pola yang selama ini menggerakkan langkah tanpa disadari. Maka pertanyaan yang perlu diajukan dengan jujur di dalam hati adalah, keyakinan apa yang diam-diam dipegang sejak kecil? Kalimat apa yang paling sering muncul ketika menghadapi kegagalan? Dan selanjutnya, apa kesimpulan terdalam tentang diri, tentang rezeki, tentang cinta, tentang masa depan? Karena selama keyakinan negatif itu tidak dikenali, ia akan terus bekerja di balik layar. Ia akan memengaruhi keputusan, memilihkan reaksi, bahkan menentukan batas pencapaian. Namun ketika ia disadari, maka lingkaran lama mulai retak. Kesadaran adalah cahaya pertama yang menembus gelapnya pola lama. Allah tidak membebani manusia melebihi kemampuannya. Namun terkadang manusialah yang membatasi dirinya dengan keyakinan yang tidak lagi relevan. Maka sebelum meminta perubahan besar dalam hidup, mungkin yang perlu dilakukan adalah meninjau ulang keyakinan yang selama ini dianggap kebenaran mutlak. Sebab bisa jadi yang perlu diubah bukan keadaan, melainkan kesimpulan lama yang masih disimpan di dalam dada. Setelah memahami bagaimana keyakinan bekerja dan bagaimana ia membentuk realitas, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara mengubahnya. Karena keyakinan tidak bisa dihapus hanya dengan niat sesaat. Ia tidak hilang hanya karena kalimat motivasi. Ia harus diganti secara sadar, bertahap, dan konsisten. Perubahan keyakinan bukan proses instan. Ia adalah perjalanan membangun ulang fondasi batin, lalu bagaimana solusi untuk merubah keyakinan agar selalu positif. Langkah pertama, sadari pola hidup yang berulang. Kehidupan sering memberikan petunjuk melalui pengulangan. Jika kegagalan terjadi dalam pola yang mirip, jika hubungan selalu berakhir dengan cara yang hampir sama, jika masalah keuangan terus berulang meski usaha sudah berbeda, maka di balik semua itu ada pola batin yang konsisten. Bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk mengenali jejak yang terus muncul. Pola adalah pintu masuk menuju keyakinan inti. Tanpa kesadaran terhadap pola, perubahan hanya bersifat permukaan. Kesadaran ini membutuhkan kejujuran, tidak defensif, tidak menyalahkan keadaan, melainkan bertanya dengan tenang, mengapa hasil yang sama terus terulang? Langkah kedua yaitu identifikasi keyakinan inti. Setiap pola memiliki akar. Akar itu adalah keyakinan inti. Jika pola yang berulang adalah kegagalan karena selalu ragu mengambil keputusan, mungkin keyakinan intinya adalah saya tidak cukup mampu. Jika pola yang muncul adalah ketakutan kehilangan uang, mungkin keyakinan intinya adalah rezeki selalu sulit. Jika pola hubungan selalu penuh kecemasan, mungkin keyakinan intinya adalah saya tidak pantas dicintai. Keyakinan inti sering berbentuk kalimat sederhana yang sudah lama dipercaya sebagai kebenaran mutlak. Tugasnya adalah menemukan kalimat itu, karena selama akar tidak disentuh, cabang akan terus tumbuh kembali. Langkah ketiga, tantang dengan pertanyaan. Setelah keyakinan inti ditemukan, langkah berikutnya adalah menantangnya. Bukan dengan emosi, tetapi dengan kesadaran rasional. Apakah keyakinan ini benar secara mutlak? Apakah ada bukti dalam hidup yang menunjukkan sebaliknya?
Apakah keyakinan ini berasal dari satu peristiwa atau fakta menyeluruh? Apakah keyakinan ini mendekatkan kepada Allah atau justru menjauhkan dari harapan? Pertanyaan-pertanyaan ini berfungsi menggoyahkan pondasi lama. Banyak keyakinan bertahan bukan karena kuat, tetapi karena tidak pernah diuji. Ketika diuji, seringkali terlihat bahwa ia hanyalah kesimpulan lama yang diwarisi dari rasa takut atau pengalaman terbatas. Langkah keempat, bangun pengalaman kecil yang berlawanan. Inilah bagian terpenting. Keyakinan tidak berubah hanya karena logika, ia berubah karena pengalaman. Jika keyakinan lama berkata, tidak mampu, maka perlu diciptakan pengalaman kecil yang membuktikan kemampuan. Bukan lompatan besar, tetapi langkah kecil yang realistis. Satu keberhasilan kecil lebih kuat daripada 1000 afirmasi. Jika keyakinan lama berkata, rezeki sulit, maka perlu dibangun pengalaman disiplin, usaha konsisten, dan melihat hasil kecil sebagai bukti bahwa Allah membuka jalan. Jika keyakinan lama berkata, selalu gagal, maka setiap kemajuan sekecil apapun harus dicatat sebagai fakta baru. Pengalaman baru menciptakan bukti baru melemahkan keyakinan lama. Karena sesungguhnya, keyakinan baru lahir dari pengalaman baru, bukan dari afirmasi kosong yang diulang tanpa tindakan. Langkah kelima, konsisten, sampai menjadi identitas baru. Perubahan tidak cukup dilakukan sekali. Otak dan hati membutuhkan pengulangan agar membentuk jalur baru. Ketika pengalaman kecil terus diulang, keyakinan baru mulai terasa lebih natural. Awalnya mungkin terasa dipaksakan, namun dengan konsistensi, ia berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi karakter. Karakter menjadi identitas. Dari saya tidak mampu berubah menjadi saya terus belajar dan berkembang. Dari rezeki sulit berubah menjadi Allah selalu memberi jalan bagi yang berusaha. Dari saya selalu gagal berubah menjadi setiap kegagalan adalah proses menuju keberhasilan. Identitas baru ini tidak lahir dalam semalam, tetapi ia kokoh karena dibangun dari pengalaman nyata. Pada akhirnya, mengubah keyakinan adalah proses membangun ulang cara melihat diri dan kehidupan. Ia membutuhkan kesabaran, kejujuran, dan keteguhan. Namun ketika keyakinan berubah, arah hidup pun berubah. Dan ketika keyakinan selaras dengan iman kepada Allah, maka langkah menjadi lebih tenang. Karena usaha dilakukan dengan kesungguhan dan hasil diserahkan dengan tawakal. Perubahan besar dalam hidup tidak selalu dimulai dari langkah besar. Seringkali ia dimulai dari satu keyakinan yang diperbaiki dan satu tindakan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Hidup bukan hanya ditentukan oleh keadaan, tetapi oleh apa yang diyakini di dalam hati. Keyakinan membentuk pikiran, pikiran melahirkan emosi, emosi menggerakkan tindakan, tindakan menghasilkan realitas, dan realitas itu kembali menguatkan keyakinan. Jika keyakinan dipenuhi keraguan, hidup terasa sempit. Jika keyakinan dipenuhi iman dan husnuzan kepada Allah, hidup terasa lapang meski ujian datang. Maka memperbaiki hidup dimulai dari memperbaiki keyakinan. Memperbaiki keyakinan dimulai dari memperbaiki prasangka kepada Allah. Jika hati siap membangun keyakinan yang lebih kuat dan lebih jernih, silakan tulis di kolom komentar. Aku siap selalu berprasangka baik. Semoga itu bukan sekadar kalimat, tetapi menjadi komitmen batin. Semoga Allah membersihkan hati dari keyakinan yang melemahkan, menanamkan iman yang kokoh, dan membimbing setiap langkah menuju kebaikan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.